Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah sama-sama kita semua panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkat Allah kita semua masih bisa merasakan banyak sekali nikmat, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat melaksanakan sholat Jumat bagi yang laki-laki, dan masih banyak nikmat yang lainnya yang perlu kita syukuri. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat risalah beliaulah yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan tidak adanya ilmu pengetahuan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, selamat datang kepada teman-teman semua, Akang Teteh sekalian, peserta SPN, Sekolah Pradika Salman ITB. Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa tersenyum dengan keadaan yang sekarang dialaminya. Kita bertemu lagi di malam hari ini, insya Allah kita bakal sama-sama belajar bersama dengan seorang pemateri yang sangat luar biasa. Namanya sudah cukup masyhur di tanah Jogja dan di tanah-tanah Indonesia yang lainnya. Dan insya Allah kita bakal sama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh beliau. Namun sebelum daripada itu, kita akan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sebagai eh, penambah berkah pada malam hari ini kita. Namun sebelum itu, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua, Kang Teteh untuk senantiasa mengaktifkan kameranya sebagai bentuk penghormatan. Jikalau memang kita tidak bertemu secara langsung, maka bentuk penghormatan kita dengan cara mengaktifkan kameranya sebagai tanda bahwasanya Akang Teteh semua di sini senantiasa stay di layar monitornya dan senantiasa berfokus di kegiatan pada malam hari ini. Langsung saja kita akan mulai membacakan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawa oleh teman saya. Di sini ada Mas Hasbi, Sabilul Haq, bukan Sabilulungan. Kepada Mas Hasbi silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan dibacakan surah Al-Baqarah ayat 153 hingga 157. Bagi akang teteh yang tidak berhalangan untuk menyimak, mari kita sama-sama membaca ayat suci Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا
إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kathiran Mas Hasbi yang sudah membawakan ayat suci Al-Quran ayat 155. Walam nabluwannakum bisyai'im minal khawfi. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan senantiasa Allah berikan rahmat atas ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi. Baik, teman-teman semua, Akang Teteh sekalian, insya Allah sebelum kita mulai juga, akan ada sambutan dari Kepala Program Pendidikan Keluarga dari program SPN, Sekolah Perandika Salman ITB, yang akan diberikan sambutan oleh Mas Dani Juniardi. Kepada Mas Dani disilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan, kesehatan hingga kita bisa bertemu kembali di ruangan Zoom yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini udah ada sekitar 80 peserta ya. Dari jumlah peserta yang daftar itu sekitar 180-an. Saya ucapkan juga selamat datang ya. Udah ada Abi Satori ya di ruangan Zoom ini. Izin Abi sedikit mungkin menyampaikan sedikit informasi gitu ya. Jadi eh, izin juga saya mewakili teman-teman pengurus ya, eh, mengucapkan terima kasih kepada Abi Satori yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi di kajian umum SPN gitu ya. Jadi kajian ini diselenggarakan oleh bidang dakwah Mahasiswa Sarman ITB dengan program pendidikan keluarga gitu ya. Jadi kami memberikan kajian-kajian setiap bulannya secara online ataupun offline gitu ya tentang berbagai hal isu-isu yang memang menjadi kebutuhan para jomblo-jomblo gitu ya, para singgerilah yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, salah satu isu yang diangkat ini adalah terkait penerimaan hati gitu ya akan takdir Allah, bahwa yakin semua yang Allah takdirkan itu adalah hal yang baik gitu ya. Ini berdasarkan isu yang berkembang di kalangan alumni-alumni kita gitu ya, alumni-alumni kita di kalangan para jomblo-jomblo gitu ya, singgerilah yang ada di Indonesia gitu ya. Ini kayaknya saya pantau ada juga ya para alumni-alumni SPN gitu ya di batch sebelum-sebelumnya gitu ya, di angkatan 19, di angkatan 18, di angkatan 46 gitu ya, yang mungkin berinteraksi dengan saya gitu ya, dan di angkatan-angkatan sebelumnya yang mungkin berinteraksi dengan yang lainnya gitu ya. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu SPN juga gitu ya, jadi SPN itu adalah salah satu program edukasi yang komprehensif gitu ya, yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Aman ITB. Mungkin saya izin juga sedikit
membagikan gitu ya profil dari SPN ini gitu. Mudah-mudahan yang belum tahu SPN gitu ya bisa lebih tahu, dan mungkin apabila memang butuh gitu ya untuk edukasi ini bisa untuk mengikuti si kelasnya. Nah, kelas ini SPN ini diselenggarakan baik online atau offline gitu juga ada ya. Jadi mungkin izin sebentar saya share screen terlebih dahulu. Mudah-mudahan udah muncul ya teman-teman. Nah, ini program SPN gitu ya. Permasalahan gitu ya. Kita berangkat dari permasalahan yang terjadi di Indonesia gitu ya. Perceraian, KDRT dan lain sebagainya gitu ya. Kita meyakini bahwa pernikahan itu adalah ibadah, dan kita meyakini juga gitu ya bahwa ibadah itu tidaklah mudah gitu ya. Banyak tantangan yang terjadi, banyak tantangan yang pasti akan dihadapi, dan kita yakin bahwa itu bukan untuk dihindari gitu ya, tapi untuk dihadapi, untuk dilaksanakan gitu ya, karena itu adalah sebuah ibadah gitu ya. Nah, kemudian isu yang berkembang gitu ya, bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang menakutkan gitu ya. Jadi ini juga jadi salah satu isu yang kami rasa hadirnya SPN bisa menjadi, mudah-mudahan gitu ya, bisa bisa menjadi salah satu jalan wasilah kita gitu ya. Kemudian standar hidup TikTok gitu ya. Kita melihat bahwa standar kehidupan kita sekarang lebih banyak gitu ya dipengaruhi oleh standar-standar hidup di sosial media gitu ya. Kemudian kami hadir sejak 2007 gitu ya, membekali para singgelilah untuk mengedukasi gitu ya para singgelilah ini untuk siap menuju pernikahan gitu ya. Kemudian ini syarat-syaratnya gitu ya, mudah banget gitu ya. Yang terpenting Islam punya niat melengkapi administrasi. Kemudian materi-materinya ini adalah materi keislaman, psikologi, komunikasi, keuangan, hingga kesehatan reproduksi gitu ya. Kemudian bentar. Sip. Ini adalah materi-materi kalau misalnya teman-teman ikut offline gitu ya. Kami hadir 9 pertemuan di setiap hari Minggu dilaksanakan di Masjid Salaman ITB. Kemudian kalau materi online-nya kita ada 7 pertemuan, ini full online gitu ya. Sama juga setiap hari Minggu dilaksanakan via Zoom meeting secara langsung. Ini benefit ikut SPN gitu ya. Yang pertama ta'aruf, barangkali teman-teman di sini yang sedang berikhtiar gitu ya untuk mencari jodoh, silahkan bisa ikut SPN dulu gitu ya. Bekali dirinya, kemudian nanti bisa layanan ta'aruf. Kemudian bekal pernikahan yang komprehensi pertemanan, kemudian layanan konsultasi pernikahan bersama asatiz. Nah, kemudian diinformasikan juga teman-teman saat ini sedang dibuka pendaftaran SPN online batch ke-20. Barangkali teman-teman tertarik untuk ikut kelasnya, silakan bisa langsung daftar di link bit.ly/daftar SPN online 20. Kemudian sedikit mungkin ditutup dengan satu video menarik gitu ya. Saya selalu cuplik ini ambil gitu ya di salah satu konten kreator gitu ya. Mudah-mudahan bukan yang dilihatnya adalah pembelajarannya ya teman-teman. Ini mungkin kalau misalnya yang sering ikut kajian SPN kayaknya udah bosan banget gitu ya nonton ini. Tapi mudah-mudahan teman-teman nggak bosan-bosan untuk melihat cuplikan video ini. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kajian ini yang teman-teman ikuti bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa yakin bahwa takdir terbaik adalah takdir yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih. Saya tutup. Mungkin setelah video selesai akan diambil alih oleh MC langsung ya kepada Kang Saipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran penting banget buat tahu betul-betul tentang pernikahan sebelum beneran nikah. Coba lu ingat-ingat, lu sekolah bertahun-tahun, belajar bertahun-tahun, kapan pernah diajarin tentang nikah? Tentang jadi suami, tentang jadi istri. Bisa dihitung pakai jari kan? Padahal nikah tuh selamanya loh. Jadi suami, istri, bapak, ibu, itu semua sampai lu mati. Terus kapan kita betul-betul dapat pendidikan tentang pernikahan? 1 hari setelah pernikahan tiba-tiba dapat les privat 2 jam tema pernikahan. Ya kan? Ternyata kita tuh emang gak pernah disiapin, bre. Akhirnya kita otodidak. Di mana? Di pacaran. Belajar jadi suami istri di pacaran. Kalau masih pakai rasional, kalau udah bucin. Sama satu lagi, kita belajar tentang nikah itu di TikTok. Sama siapa? Sama orang-orang yang gak siap nikah. Istri-istri yang senantiasa nyebarin aib suaminya, aib mertuanya. Ya kan? TikTok itu, bre, secara nggak resmi udah jadi tempat bersatunya para istri buat bareng-bareng ngelawan suami, buat ngevalidasi kalau salahnya gua itu bener dan benernya suami itu salah. Selalu seneng buat jadi victim suaminya, padahal mereka tahu nih setelah nyebarin aib suaminya mereka tuh nggak dapet apa-apa selain makin renggang sama suami, ya kan? Ya, baik.
Mungkin itu bisa jadi hal yang perlu kita pertimbangkan ya di masa-masa yang menginjak usia 25 tahunan atau bahkan lebih. Dan memang itu sudah menjadi kebutuhan kita dalam persiapan sebelum masa depan itu ada. Dan kali ini kita bakal sama-sama mempersiapkan masa depan itu dari sekarang dengan mendengarkan sebuah pematerian yang sangat luar biasa dan pemateriannya sangat relate sekali untuk kita semua yang sedang mempersiapkan masa itu. Pematerian yang kita nanti-nantikan bukan hanya sekedar dari cuitan Twitter atau postingan Instagram, tapi pematerian langsung dari Ustadz Syatori Abdul Rauf. Tapi sebelum itu saya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Beliau ini adalah seorang pimpinan pondok dari Darus Solihat yang berada di Yogyakarta. Beliau sempat beberapa kali saya ketemu juga sama beliau. Memang sungguh mengena ya untuk materi-materi yang disampaikan, terutama yang saya kenal cukup eh mengena itu materi tentang sabar dan ikhlas. Dan kali ini, malam hari ini kita juga bakal sama-sama mendengarkan materi tentang hati yang ikhlas dan yakin pada takdir terbaik ilahi. Kepada Ustadz Syatori, saya silakan. Terima kasih Mas Syafan. Suara saya jelas, Mas Syafan? Jelas, Ustadz? Hmm, jelas ya, baik. Mohon izin sebentar. Saya share screen. Alhamdulillah. Hmm, Sudah kelihatan, Mas Syafan? Masih belum, Abi. Oh, belum ya? Oh, baik. Coba ulang. Hmm, Kelihatan juga ya? Sudah, Abi. Oh, Sedang sudah proses ya. Baik. loading. Iya. Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat fiddin, a'azzakumullah. Kang Syafan, Kang Dani, dan semua kru ASPN ITB. Satu kebahagiaan tersendiri saya bisa bersilaturahim ya, dengan teman-teman nun jauh di sana ya, di Bandung. Ya, walaupun mungkin ada juga yang di luar Bandung ya, saya dari Jogja. eh Sekali lagi ini satu kebahagiaan, satu kehormatan bagi saya bisa belajar, ya, belajar bersama dengan teman-teman, ya, terutama belajar tentang eh, hati, ya, yakni hati yang ikhlas dan yakin pada takdir terbaik ilahi. Eh, saya orang biasa, Mas Saifan, sama dengan Mas Saifan dan yang lain nih. Jadi ini kita belajar bersama ya tentang gimana sih caranya agar hati ini ikhlas, yakin pada takdir terbaik. Ya. Takdir terbaik artinya semua takdir itu akan menjadi takdir terbaik. Nah, tentang ini kita mungkin perlu memahami sedikit ya bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah membentangkan untuk kita dua jalan hidup. Ya. Dua jalan hidup itu yang pertama adalah jalan hidup tauqifi, ya, yang wujudnya adalah takdir hidup yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, kita menyebutnya tauqifi. Tauqifi itu kan ya memang nggak bisa diubah. Allah yang menentukan ya. Semuanya adalah atas kehendak Allah. Itu kita menyebut sebagai tauqifi.
Nah, selain jalan hidup tauqifi, Allah juga membentangkan untuk kita jalan hidup taufiki. Jadi yang satu tauqifi, yang satu taufiki. Nah, kalau taufiki wujudnya adalah hukum dan aturan hidup dari Allah Ta'ala. Jadi hukum, aturan hidup itu kan menjadi jalan hidup tersendiri. Dua-duanya harus kita jalani. Ya, nah bagaimana kita bisa menjalaninya? Nah, ini yang kemudian kita perlu memahami tentang hakikat kedua jalan ini. Eh, Teman-teman sekalian, jalan hidup tauqifi itu hanya akan bisa kita rasakan dengan iman. Jadi kita merasakan akan adanya jalan hidup tauqifi berupa takdir itu adalah dengan iman. Dan hal yang paling pokok dari iman adalah yakin. Iman itu sendiri artinya percaya, percaya yang membuat kita yakin, yakin ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah yakin bahwa ya, Allah sudah membentangkan hidup bernama takdir yang kita sebut sebagai jalan hidup tauqifi. Nah, terus apa bukti bahwa kita iman dengan jalan hidup tauqifi ini? Ya, bukti kita iman adalah ridho menerima. Ya, ridho menerima takdir. Nah, salah satu wujud takdir adalah jodoh. Ya, jodoh itu takdir. Ya, kata banyak orang, ya, seberapapun kita nyari jodoh sampai ke ujung dunia, kalau memang jatah takdir dari Allah dengan tetangga, yang nikahnya ya sama tetangga. Ya, maka memang tidak ada pilihan yang lain untuk jalan hidup tauqifi ini kecuali kita ridho menerima. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita ridho menerima? Pertama, kita memahami bahwa takdir adalah keniscayaan hidup yang pasti dijalani oleh siapapun yang mengimaninya. Iya. Itu jalan hidup. Iya. Maka banyak orang yang mengatakan bahwa hidup ini menjalani takdir. Ya, kita sekarang ini kan sebenarnya sedang menjalani takdir. Ya, takdir yang kita bertemu. Kita bertemu ini kan atas takdir Allah, atas kehendak Allah. Jadi semua orang pasti akan menjalani garis takdir ini dan garis takdir manusia satu dengan yang lain bisa saja berbeda. Iya, bisa saja berbeda. Garis takdirnya tidak sama, walau dia anak kembar, ya belum tentu garis takdirnya kembar juga kan, bisa beda. Nah, sepenuhnya garis takdir itu adalah wilayah Allah. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Takdir ini seperti yang kita ketahui, ya, dan ini yang kemudian kita imani sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara 6 rukun iman, ya, rukun yang keenam kan untuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Kita percaya bahwa takdir itu ada dua, takdir baik, takdir buruk. Yang kedua-duanya itu Allah yang menentukan. Takdir baik maupun takdir buruk. Nah, mungkin kita perlu memahami makna takdir baik itu apa. Adalah takdir Allah yang sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Iya. Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita mau. Nah, sering kita menyebutnya itu sebagai takdir baik. Ya, saya pengen berjodoh dengan orang yang kriterianya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ternyata takdir menikahnya dengan orang yang seperti dikriteriakan. Orang akan mengatakan itu takdir baik, jodoh baik. Iya, itu memang sudah ketentuan Allah, takdir baik itu. Nah, jadi menanam eh, bertanam padi subur itu kan takdir. Ya. Tapi satunya lagi takdir buruk. Nah, kalau takdir buruk ya kebalikannya adalah takdir Allah yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Ya, contohnya musibah yang tadi ayatnya sudah dibacakan oleh Mas Hasbi, ya. Musibah, kecelakaan, sakit, gagal, jatuh, itu adalah takdir baik karena maaf takdir buruk karena memang tidak sesuai dengan keinginan. Nah,
Satu hal yang kemudian harus kita fahami, ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kita harus pegangi betul. Ya. Yakni tidak ada satu takdir pun baik atau buruk kecuali pasti meninggalkan jejak kebaikan atau keburukan. Ya. Nah, sampai di sini tentu kita memahami sebenarnya yang penting itu takdirnya atau jejaknya. Yang penting kan jejaknya. Ya. Karena itu tidak jarang teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjumpai ada orang yang takdirnya baik, ya punya rumah, ya punya kendaraan, mewah pula kendaraannya. Ini kan takdir baik, ya. Tapi takdir baik itu belum tentu menjadi kebaikan. Ya. Betapa banyak orang yang bertakdir baik tapi menjadi keburukan baginya. Takdir kaya tapi sombong kan itu jadi keburukan. Takdir kaya tapi pelit itu jadi keburukan. Ya. Takdir dapat jodoh sesuai dengan harapan, ya, tapi kemudian akhirnya jauh dari Allah. Itu takdir baik yang menjadi keburukan. Ya. Nah, tentu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, soal takdir baik atau takdir buruk itu wilayah Allah. Tapi menjadikan takdir baik itu menjadi kebaikan atau keburukan itu wilayah kita. Ya, maka betul tema kita malam hari ini adalah bagaimana kita ikhlas menerima takdir. Dan pengertian ikhlas menerima takdir itu maksudnya adalah ridho. Ridho menerima takdir, nah setelah ridho, bagaimana kita mengubah takdir baik itu menjadi kebaikan. Sebagaimana takdir buruk itu menjadi kebaikan. Nah, karena itu sebenarnya hakikat dari mengubah takdir, ya, mengubah takdir itu sebenarnya bukan kemudian takdirnya yang kita ubah, bukan takdirnya yang kita ubah, tapi bagaimana kita mengubah diri kita menjadi orang baik di dalam takdir apapun, di dalam takdir apapun. Karena di dalam takdir baik ada kesempatan jadi orang baik, di dalam takdir buruk pun ada kesempatan untuk menjadi orang baik. Dan kalau kita mau bandingkan nilai jadi orang baik dengan basic takdir baik atau takdir buruk, iya, maka nilai kebaikan di dalam takdir buruk di atas takdir buruk itu lebih tinggi daripada baik, ya kebaikan di atas takdir baik. Ya, inilah yang menyebabkan kita ikhlas. Ya. Sebagaimana juga kebalikannya, takdir buruk belum tentu menjadi keburukan. Iya, betapa banyak orang bertakdir buruk, tapi menjadi kebaikan baginya. Walaupun ada juga orang yang takdirnya buruk, terus menjadi keburukan. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu persoalan takdir ini sangat luas ya. Bisa dalam rumah tangga, bisa pula dalam kehidupan pada umumnya. Tapi yang jelas dari apa yang tadi kita sampaikan, kita jadi memahami seperti apapun takdir hidup kita, Allah Ta'ala hanya menginginkan kebaikan untuk kita. Ya. Bahkan kalau boleh kita katakan, apapun takdir Allah, itu sebenarnya jawaban dari Allah atas keinginan kita untuk menjadi orang baik. Ya. Apapun takdir Allah, itu adalah jawaban dari Allah atas keinginan kita untuk menjadi orang baik. Ya. Kalau berdasar ayat yang tadi dibaca oleh Mas Hasbi, ya, kita semua pasti punya keinginan untuk jadi orang yang sabar, jadi pemaaf, jadi qanaah, atau jadi dermawan. Allah tahu nggak, teman-teman, kalau kita pengen jadi orang sabar, pengen jadi pemaaf, pengen jadi qanaah, pengen jadi dermawan, Allah tahu, pasti tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Allah pasti tahu. Allah bantu nggak keinginan kita untuk jadi orang sabar? Bantu. Cara Allah membantu, kasih musibah. Berarti sebenarnya musibah itu ujian, cobaan, atau karunia. Itu karunia dari Allah.
Iya, agar orang yang mendapatkan musibah punya kesempatan untuk sabar. Iya. Sehingga nanti kalaulah mendapatkan pasangan hidup yang tidak sesuai harapan, itu karunia atau masalah. Nah, itu kan sudut pandang kita. Kalau kita kembali kepada prinsip, apapun takdir Allah adalah jawaban dari Allah atas keinginan kita untuk menjadi orang baik, ya maka apapun takdir Allah itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Kita pengen jadi pemaaf, Allah bantu pasti. Caranya datang orang yang menghina. Ya, dihina itu kan takdir. Dihina itu takdir. Ya kalau menghina itu bukan takdir ya, harus dibedakan. Kalau dihina itu takdir. Ya kalau menghina itu perbuatan. Ya, dihina itu takdir. Oh, kenapa saya dihina? Oh, rupanya Allah ingin membantu keinginan saya untuk bisa menjadi pemaaf. Allah kirim orang yang menghina. Kita pengen jadi orang yang qanaah, Allah bantu ya dengan cara Allah kasih rezeki yang pas-pasan. Tapi kalau kita ingin dermawan, Allah juga bantu. Caranya dikasih rezeki yang melimpah. Nah, ini semua menjadi bukti bahwa apapun takdir Allah, Allah hanya menginginkan kebaikan atas diri kita. Takdir adalah cara Allah Subhanahu wa taala membantu kita agar kita menjadi orang baik. Ya, agar kita menjadi orang baik. Ya, sebenarnya kalau dipikir soal jodoh, ya, itu kita jadi orang baik dengan jodoh siapapun, atau kita dapat jodoh orang baik. Ya, itu kan kalau kita mau berpikir siapapun jodoh saya harus jadi orang baik. Bukan kemudian kita mematok, iya, saya harus pun dapat jodoh orang yang baik. Karena kalau kembali kepada ayat, ya, yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, at-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik. Ya. Nah, tapi kalau laki-laki yang buruk ya nanti buat perempuan yang buruk. Nah, sehingga urusan menikah itu sebenarnya adalah urusan menyelesaikan diri sendiri. Ya, bagaimana saya selesai jadi at-thayyibun? Ya, kalau laki-laki. Ya, kalau perempuan bagaimana dia sudah selesai menjadi at-thayyibat? Allah pasti akan hadirkan ya apa yang memang terbaik ya untuk dia. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, karena itu soal takdir, memang nggak ada pilihan bagi kita kecuali husnudzan kepada Allah. Allah berulang kali menyampaikan ya kepada kita, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 216. Wa usan takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tetapi di dalam sesuatu yang tidak kalian sukai itu ada kebaikan untuk kalian. Tapi sebaliknya, boleh jadi kalian menyukai sesuatu, tetapi di dalam sesuatu yang kalian sukai itu ada keburukan bagi kalian. Ya, dan sehingga kita tidak pernah kemudian punya prasangka buruk atas apapun yang memang Allah takdirkan, suka atau tidak suka. Bahkan kalau dalam urusan keluarga, secara spesifik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat An-Nisa ayat 19. Diawali dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergaulilah pasangan hidupmu dengan cara yang ma'ruf. Nah, lanjutannya fa in karihtumuhunna. Maka jikalau kalian tidak menyukai mereka. Ya, nah kalau hunna di sini mereka berarti istri. Tapi ayat ini bisa berlaku kebalikannya. Para istri tidak menyukai apa yang ada pada suaminya. Ya, apa yang disebut mafhum mukhalafah, ya, memahami dengan logika berbalik. Ya. Jadi engkau tidak menyukai ya, pasangan hidupmu. Ya. Ayat ini sekaligus ya, memberikan pengertian kepada kita bahwa hal-hal yang tidak disukai dalam kehidupan berumah tangga itu sangat mungkin terjadi. Jadi Allah sudah mengingatkan kalau engkau tidak menyukai pasangan hidupmu, maka Allah katakan fa'asa an takrahu syai'a. Boleh jadi engkau tidak menyukai satu hal. Ya, tidak menyukai satu hal yang ada dalam pasangan hidupmu, syai'an itu menunjukkan satu perkara.
Wa yaj'alallahu, tetapi Allah jadikan fihi di dalam satu perkara tadi, Allah jadikan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Ya. Jadi kalau kita menemukan ada satu hal yang tidak disukai dari pasangan hidup kita, sungguh kata Allah, di dalam satu hal yang tidak kita sukai itu ada kebaikan yang banyak. Satu hal yang tidak disukai ada kebaikan yang banyak. Maka bisa dibayangkan kalau yang tidak disukai ada dua. Berarti khairon kathironnya pangkat dua. Ada tiga, ya berarti khairon kathironnya semakin berlipat. Itu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sampai di sini sebenarnya kita bisa memahami ya, bahwa siapapun jodoh yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita, itu adalah jodoh yang terbaik. Itu adalah jodoh yang terbaik. Sesuai dengan apa yang Allah katakan di surat An-Nisa ayat 19 ini. Karena itu betul tadi yang menguatkan lagi, apapun takdir hidup kita adalah jawaban dari Allah atas keinginan kita untuk menjadi orang baik. Jawaban dari Allah ya, atas keinginan kita untuk menjadi orang baik. Nah, karena itu, kalau seandainya kita dihina orang, apa keinginan baik Allah? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan ya kepada Allah untuk mereka. Dihina itu takdir buruk, tapi bisa menjadi kebaikan kalau kita memaafkan dia. Kalau dia memohonkan, kalau kita memohonkan ampunan untuk dia, sehingga tidak ada yang salah dengan takdir, nggak ada yang salah juga dengan jodoh. Maka kalau tadi Mas Saifan menyebut ya, tingkat perceraian KDRT, itu persoalan tidak mengerti ya, kebaikan-kebaikan yang ada di balik takdir apapun, baik takdir baik maupun takdir yang buruk. Ya. Hal yang sama dikuatkan ya oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau pernah bersabda, Inna Allaha idza ahabba qauman. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah akan timpakan bala, Allah akan timpakan musibah kepada kaum itu. Ini kan luar biasa ya. Kayak ada paradoks itu. Kalau Allah mencintai satu kaum, Allah akan timpakan bala, musibah kepada kaum itu. Rasanya kan kayak nggak sesuai ya. Tapi ini menjadi satu bukti ya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bahwa di dalam kepahitan itu ada sesuatu yang rasanya luar biasa. Allah apabila mencintai hambanya, Allah akan timpakan musibah. Berarti sebenarnya musibah itu tanda apa? Tanda cinta. Itu tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi di dalam musibah itu ada cinta Allah. Makanya kemudian Allah mengatakan, "Faman radiya falahu ridha." Kalau kita ridha dengan musibah, Allah juga akan ridha. "Wa man sakhita falahus sakhat." Tapi kalau tidak ridha, ya Allah juga menjadi tidak ridha. Teman-teman sekalian, ini kalau seandainya kita coba buat analogi ya, kita buat analogi. Kalau seandainya ya, kita hadir di satu pengajian ya, satu kajian. Ternyata setelah selesai kajian, ya kepada semua peserta yang hadir, ya, itu dikasih kotak. Ya, kita juga termasuk yang dapat kotak itu. Nah, di kotak itu ada tulisan Wadimor. Ya, ketika kotak tulisannya Wadimor, berarti kita dapat kotak atau dapat sarung? Dapat sarung kan? Kita sama sekali tidak mengatakan dapat kotak kan? Ya, padahal sebenarnya yang kelihatan kan kotak. Tapi kita yakin ini sarung. Kenapa? Ada tulisan Wadimor. Oh, kita kan senang sekali ya pulang kajian dapat sarung. Nah, teman-teman sekalian, tahukah kita bahwa ya kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kepada kita kotak seperti ini. Tapi di kotak itu ada tulisan musibah. Ya, ada tulisan musibah. Kalau tulisannya musibah berarti di dalam kotak ada apa?
Bukankah di dalam kotak ada cinta Allah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hadis tadi kan? Innallaha idza habba qauman ibtalahum. Begitu kita tahu di dalam kotak bertuliskan musibah ini ada cinta Allah, maka pertanyaannya, kita merasa dapat musibah atau dapat cinta Allah? Kita akan mengatakan dapat cinta. Walaupun sebenarnya judulnya musibah. Ya persis sama dikasih kotak tulisan wadimah, kan kita tidak merasa dapat wadimah, tapi kita menyebutnya dapat sarung. Nah, demikian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan hidup tauqifi kita selesaikan dengan ridha. Iya, kita ridha dan memang ada pilihan yang lain. Kalau memang itu sudah terjadi, pilihannya adalah ridha. Nah, bagaimana dengan jalan hidup taufiki? Nah, kalau jalan hidup taufiki, iya, itu harus kita selesaikan dengan ilmu. Kenapa? Karena memang jalan hidup fikih, taufik, petunjuk, itu wujudnya adalah hukum aturan. Kan berarti kita harus tahu. Hanya kita harus punya ilmu. Dan kalau kita sudah punya ilmu tentang hukum Allah, tentang aturan Allah, maka impactnya apa? Kita akan menjadi orang yang ikhlas mengamalkan. Ikhlas mengamalkan hukum Allah. Ikhlas mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman sekalian, kalau dua jalan ini ketemu, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah simbiosis antara ridha dengan ikhlas. Simbiosisnya apa? Bukti bahwa kita ridha dengan takdir adalah kita ikhlas mengamalkan pesan-pesan kebaikan yang ada di dalam takdir itu. Ya. Karena tidak ada satupun takdir kecuali pasti membawa pesan kebaikan. Iya, kecuali pasti membawa pesan kebaikan. Ya, berarti sebenarnya antara jalan hidup tauqifi dan taufiki itu kayak berjalan berdampingan. Ya, di dalam setiap takdir yang kita terima dengan ridha, pasti kita akan menemukan amal kebaikan yang kita bisa lakukan dengan ikhlas. Ya, sebagai contoh yang tadi kita sebutkan ya, dihina orang, kita ridha. Ya, dihina orang kan takdir, kita ridha. Begitu kita ridha, maka muncul dorongan apa? Untuk memaafkan. Orang kalau nggak ridha, dihina, mungkinkah ada pikiran memaafkan? Nggak ada, sulit. Iya. Jadi dorongan memaafkan, inspirasi mengamalkan, itu akan muncul pada saat kita ridha dengan takdir. Kita memaafkan. Nah, waktu kita memaafkan, ikhlas nggak? Ikhlas. Begitu kita ikhlas memaafkan, yang kita maafkan mengulang. Udah kita maafkan mengulang, berarti kita kembali ketemu dengan jalan apa? Tauqifi, ketemu lagi dengan takdir. Ya udah kita maafkan. Ya kita maafkan. Maka memang antara jalan hidup tauqifi dengan taufik itu kayak rel kereta. Berjalan berdampingan. Ya. Di dalam takdir baik, di dalam takdir maaf, yang kita ridho menerimanya, pasti akan muncul kesempatan bagi kita untuk beramal. Dan kalau kita mengamalkannya dengan ikhlas, maka keikhlasan itu akan melahirkan jalan tauqifi yang lain yang membuat kemudian kita ridha. Sehingga kemudian hidup ini memang berkelindan antara ridha. Iya, antara ridha dengan ikhlas. Begitu kita ridha adalah ikhlas mengamalkan. Begitu kita ikhlas apa? Ridha menerima. Iya. Begitu kita ridho dengan takdir adalah ikhlas mengamalkan kebaikan yang ada di dalam takdir. Iya. Dan bukti kita ikhlas adalah menerima dengan ridho apapun takdir yang muncul setelah kita melakukan amal kebaikan. Dan kelak nanti teman-teman akan sangat merasakan kedua jalan ini nyata ketika sudah berkeluarga. Iya. Katakanlah dapat jodohnya nggak sesuai dengan harapan. Sikap kita apa? Ridho. Nah, ketika ridho, apa yang kita lakukan? Tetap beramal baik, kan? Tetap beramal baik. Ya, kepada keluarga. Nah, ikhlas nggak? Ikhlas.
kita sudah ikhlas ya kepada keluarga, tapi keluarga kok nggak mau tahu. Iya, ya udah, itu berarti takdir dengan kita ridho. Jadi memang ridho dan ikhlas ini akan menjadi simbiosis. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kita lebih spesifik pada takdir menikah. Ya, karena menikah itu sekali lagi adalah takdir. Tapi walaupun menikah adalah takdir, ini pertanyaan untuk kita. Mungkinkah menikah tanpa rencana? Tiba-tiba nikah gitu ya. Mungkin nggak? Ada akhwat gitu ya. Lagi jalan sama bapaknya gitu. Ya, mungkin nggak Mas Hasbi. Kebetulan Mas Hasbi lagi bareng sama Mas Dani dan Mas Saifan gitu ya. Terus Mas Hasbi datang ke bapaknya akhwat tadi. Iya, Pak, ini saya Hasbi, Pak. Saya boleh nggak nikah sama putrinya Bapak? Sekarang nih Pak, mumpung ini ada teman saya dua kan, dah jadi saksi gitu. Itu kalau betul menikah, sah nggak pernikahannya? Oh sah, udah sah itu. Ya lo kan nggak dicatat KUA, KUA kan administrasi negara. Tapi secara fikih itu sah. Ada mempelainya, putra putri, ada walinya kan, dan ada dua saksi. Tapi kira-kira mungkin nggak ada orang menikah seperti ini, nggak ada. Menikah itu pasti rencana. Iya, pasti direncanakan. Iya, pasti direncanakan. Besok sekaligus mohon doa ini saya mau menikahkan putra saya yang ketiga hari Ahad ya. Wah, itu rencananya dari sejak panjang lah cerita rencananya ya. Ini habis ini saya langsung berangkat ke Jakarta terus ke Tangerang. Ya, Alhamdulillah ini jadi belajar tentang bagaimana memang fakta bahwa menikah itu pakai rencana. Nah, tapi ini pertanyaan lagi teman-teman sekalian. Apa pertanyaan berikutnya? Adakah rencana hidup yang lebih baik dari menikah? Menikah itu harus direncanakan. Ya. Cuma pertanyaannya, adakah rencana hidup yang lebih baik dari menikah? Ada nggak? Ini kalau ada yang bisa nebak, dapat bonus nih. Tentu jawabannya ada, pasti ada. Ya ada. Nah kalau ada apa? Ya. Apa rencana hidup yang lebih baik dari menikah? I- Ini bagian dari kita menjemput takdir terbaik ya. Menjadikan menikah itu menjadi takdir terbaik hidup kita. Itu sangat bergantung pada jawaban kita. Adakah rencana hidup yang lebih baik dari menikah? Ada, ya ada. Iya. Apa itu? Nah, mungkin kita tidak menyangka ada yang lebih baik dari rencana menikah. Menikah harus direncanakan, tapi ada rencana yang lebih baik dari menikah. Apa itu? Husnul khatimah. Betul? Sebagaimana menikah nggak bisa tiba-tiba, husnul khatimah bisa tiba-tiba nggak? Nah, iya. Dan bicara soal husnul khatimah, kita menemukan fakta tidak ada rencana terbaik dalam hidup manusia melebihi rencana husnul khatimah. Nggak ada kan? Apa rencana terbaik kita dalam hidup kalau bukan husnul khatimah? Kita boleh merencanakan jadi ini, jadi itu, menikah dengan ini, menikah dengan itu. Iya, tapi kan nggak bisa ya bertabrakan dengan husnul khatimah. Sedemikian husnul khatimah itu menjadi rencana terpenting dalam hidup kita, maka kita bisa lihat apapun rencana hidup kita sebenarnya harus tunduk pada rencana husnul khatimah. Iya. Ada nggak teman-teman orang yang betul-betul merencanakan kaya? Dia rancang betul bagaimana jadi orang kaya, tapi dia mengabaikan rencana husnul khatimah. Mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Karena seperti apapun suksesnya jadi orang kaya, nggak ada apa-apanya kalau tidak mengantarkan husnul khatimah. Sehingga orang yang faham, saya merencanakan kaya, tapi saya merencanakan kaya itu bukan tujuan, tapi tools, sarana.
untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Iya. Nah, berarti kalau begitu sama. Rencana kita menikah itu bagian dari rencana apa? Husnul khatimah. Ini 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 harus jadi paradigma baru ini. Mudah-mudahan teman-teman SPN ITB ini mengumandangkan nih. Jadi akan muncul nanti satu zaman ya, teman-teman yang menikah ketika ditanya gitu ya, Mas Evan ngapain menikah? Dengan tenang, pasti, mantap, dan yakin Mas Evan mengatakan saya menikah untuk husnul khatimah. Betul. Dan menikah buat apa lagi kalau tidak buat husnul khatimah? Dan kelak nanti kita akan temukan betapa simpelnya pernikahan kalau pernikahan itu dilakukan sebagai bagian dari rencana husnul khatimah. Dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iya. Jadi inilah menikah untuk husnul khatimah. Ya syukur-syukur husnul khatimah bareng kan? Karena bisa dibayangkan suami istri sama-sama husnul khatimah. Kira-kira pernikahannya apa cuma di dunia? Enggak, berlanjut sampai ke akhirat. Dan memang pernikahan itu kan pernikahan yang tidak hanya untuk dunia tapi juga untuk akhirat. Maka memang menjadi penting ya teman-teman sekalian, kita merancang bahwa pernikahan itu bagian dari rencana kita husnul khatimah. Nah, bagaimana kita merancangnya? Sederhana. Cukup 3 poin aja. Apa 3 poin itu? Saya menikah semata karena Allah suka. Saya menikah semata karena Allah suka. Ya, jadi bukan karena saya suka, bukan. Tapi karena Allah suka. Sehingga ketika kita membuat segala macam kriteria ini, yang ada kaitannya dengan menikah, itu tidak bisa lepas dari Allah suka. Mulai dari kriteria pasangan hidup. Iya, seperti apa pasangan hidup kita? Itu kita tidak memasukkan unsur saya. Allah suka enggak? Apa yang Allah sukai dengan pasangan hidup saya? Dia solih, dia solihah, ya. Dia akhlaknya baik, akidahnya mantap, ibadahnya baik. Itu kan kriteria yang memang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ini yang pertama. Yang kedua, dengan cara yang Allah suka. Ya, dengan cara yang Allah suka. Ya, baik mencarinya, ya, mendapatkannya, proses akidnya, walimahnya, berumah tangganya, pokoknya dengan cara yang Allah suka. Dan yang ketiga, ya, ini kalau tiga-tiganya ada insya Allah, ya, kita menikah itu akan berujung husnul khatimah. Nah, yang ketiganya adalah hanya mengharap yang Allah suka. Ya, hanya mengharap yang Allah suka. Saya tidak berharap apapun dari pernikahan ini kecuali yang Allah suka. Iya, kecuali yang Allah suka. Kalau kita membatasi harapan hanya yang Allah suka, ya pasti apa yang kita harapkan itu Allah hadirkan. Nah, yang Allah suka dari pernikahan kita apa, teman-teman sekalian? Yang Allah suka adalah kalau kita menikah, kita tidak berharap apapun dari pernikahan ini kecuali hanya mengharapkan rahmat Allah. Saya sangat berharap dengan menikah ini saya dapat rahmat Allah. Iya. Saya dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Karena kalau hasil apapun tanpa rahmat Allah, itu akan jadi masalah. Akan jadi masalah. Kadang, ya, kita juga nggak tahu siapa yang memulai ya, tapi sepertinya ini khusus di Indonesia ya. Kalau ada orang menikah doanya apa? Samawa ya. Semoga sakinah, mawadah, rahmah. Iya. Sakinah, mawadah, rahmah. Iya. Sebenarnya ya, dalam pernikahan itu dibutuhkan nggak sakinah? Dibutuhkan nggak mawadah? Dibutuhkan nggak rahmah? Rahmah kasih sayang, ya saling menyayangi. Rahmah di situ kan bukan rahmatullah ya, tapi bagaimana saling menyayangi. Jawabannya sah-sah saja sih. Ya, orang tenang.
Tapi ada nggak orang yang rumah tangganya tenang gitu ya, kelihatan tenang, tapi di dalam ketenangan itu nggak ada rahmat Allah. Kalau tenang tapi nggak ada rahmat Allah itu pasti akan jadi masalah. Iya. Jadi ini harapan dari kita menikah adalah hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir ya setelah ini mungkin kita bisa diskusi bagaimana caranya ya teman-teman sekalian pernikahan ini menghadirkan rahmat Allah. Iya, menghadirkan rahmat Allah. Karena sekali lagi nggak ada yang lebih penting dalam hidup ini kecuali rahmat Allah. Kecuali rahmat Allah. Kalau sudah pernikahan nggak ada rahmat Allah itu akan menjadi pernikahan yang penuh dengan masalah. Ya. Dulu pernah putra Abu Bakar ya namanya Abdurrahman. Abdurrahman bin Abu Bakar itu menikah dengan seorang sahabiah yang cantik namanya Atiqah. Ya namanya Atiqah. Selesai pernikahan, ada satu hal yang kemudian dicermati oleh Abu Bakar ya sama ayah. Nah, apa yang dicermati oleh Abu Bakar? Anak saya Abdurrahman setelah menikah kok jarang kelihatan di masjid, terutama subuh. Hingga akhirnya suatu hari, ya pas beliau ke masjid subuh, nggak beliau temukan dia, putra beliau Abdurrahman ini. Ya, sehingga ketika pulang dari masjid, Abu Bakar mampir ke rumahnya Abdurrahman. Dan betul Abdurrahman masih di rumah. Ya, maka Abu Bakar nanya, kenapa kamu kok di rumah? Kenapa nggak ke masjid sholat berjamaah bersama Rasulullah? Apa kata beliau? Saya tertahan dengan istri saya. Ya, jadi beliau merasa berat meninggalkan istrinya. Tertahan. Nah, apa kata Abu Bakar? Orang-orang zaman dahulu itu kalau sudah pilihannya dunia akhirat itu tegas sekali akhirat. Ya. Nah, kata Abu Bakar kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman, kalau gara-gara engkau menikah dengan Watiqah, ya, ibadahmu kurang, ya, ke masjidnya kurang. Maka, ini tegas Abu Bakar, sebaiknya engkau ceraikan saja Watiqah. Iya, buat apa kamu menikah kalau seandainya kamu menjadi lupa ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup, bagaimana caranya agar menikah itu betul-betul akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian kita perlu pahami ya. Ternyata menikah itu seni. Menikah itu seni. Seni apa? Bukan seni menggambar ya. Seni merasa. Menikah itu seni, seni merasa. Oleh karena itu kalau ada orang yang betul-betul punya seni merasa, oh pernikahan itu asik. Karena memang menikah kan isinya perasaan, isinya rasa kan, isinya rasa. Menikah itu isinya rasa. Ya. Nah, sehingga orang kalau tidak punya seni merasa, oh pernikahan itu rasanya hambar. Karena memang merasa itu ada seninya. Iya, ini seni merasa sebelum merasakan. Tentu ini panjang ya kalau kita urai gitu ya. Tapi intinya sekali lagi menikah itu adalah seni merasa sebelum merasakan. Nah, bicara soal rasa, khususnya dalam pernikahan, itu kan ada dua kemungkinan. Ada rasa senang, ada rasa susah. Itu semua pasti akan mengenali. Iya. Pernikahan itu pasti ada senang, ada susah. Iya. Senang kapan? Katanya kalau awal-awal ya. Susah kalau kemudian sudah sekian lama menikah. Nah, ini yang kita perlu luruskan. Satu hal yang harus kita ketahui, dan ini memang nanti bukti iman. Ya, senang dan susah itu ada dua jenis. Ada senang dunia, ada senang akhirat. Ada senang dunia, ada senang akhirat. Nah, bicara soal rasa ini penting. Ya. Selama ini kita kalau bicara soal senang, lebih banyak orientasinya kepada senang dunia. Nah, inilah problemnya. Inilah problemnya.
Sebagaimana susah juga ada dua, ada susah dunia, ada susah akhirat. Kehilangan uang 5 juta susah, itu susah apa? Dunia. Semalam tidak tahajud susah, enggak susah, itu susah akhirat. Nah, kalau kita perhatikan dalam soal senang dan susah, ya teman-teman sekalian, kita lebih banyak senang dan susah itu dunia atau akhirat? Dunia. Dunia. Nah, inilah yang kemudian kita perlu menegaskan bersama, ya, tentang menikah. Jadi, bagaimana kita menikah itu untuk menemukan kembali rasa akhirat. Ini hal yang sangat penting di dalam soal pernikahan. Menemukan kembali rasa akhirat. Iya, karena memang menikah itu adalah upaya menghadirkan rasa akhirat dalam setiap rasa dunia kita. Rasul mengungkapkannya dengan bahasa yang sangat sederhana. Apa yang dikatakan oleh beliau? Baiti jannah. Rumahku adalah surgaku. Ya, Rasul mengatakan seperti ini, apakah kemudian kita jadi punya asumsi, wah, rumah Rasul berarti bertahtakan emas, intan, berlian? Enggak. Ya, beliau hidup kaya raya, melimpah? Enggak. Terus beliau mengatakan rumahku adalah surgaku. Itu beliau menemukannya di dalam apa? Di dalam rasa. Ya. Maka memang betul menikah itu adalah untuk menemukan rasa akhirat. Untuk menemukan rasa akhirat. Ya. Nah, karena teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, siapa yang menemukan rasa akhirat dalam pernikahannya, maka Allah akan hadirkan suasana akhirat di dalam rumah tangganya. Allah akan hadirkan suasana baiti jannah. Itu siapapun yang menemukan rasa akhirat di dalam pernikahannya. Karena itu, kelak nanti pernikahan yang penuh dengan berkah adalah pernikahan yang terasa rasa akhiratnya bila dibanding dengan rasa dunianya. Ya, sehingga kalau ada orang yang menikah kuat sekali rasa dunianya, ya, yang dikhawatirkan senangnya di awal, habis itu seperti tebu, habis manis sepah dibuang. Iya. Jadi yang penting sekali lagi adalah bagaimana kita menemukan rasa akhirat. Karena kalau sudah menemukan rasa akhirat, Allah pun akan melanggengkan pernikahannya sampai akhirat. Dan sebagai penutup, iya, menikah itu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah adalah maklumat telah selesai dengan diri sendiri. Jadi ketika ya, semisal teman-teman sudah mengucapkan aku terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar yang sudah tersebut dibayar tunai, itu sebenarnya ya di sisi yang lain pernyataan itu menunjukkan pernyataan bahwa dia adalah orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Dan ciri orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri adalah dia ridho, dia ikhlas, dia yakin dengan takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Itu ciri orang yang sudah selesai dengan dirinya. Karena itu orang kalau sudah selesai dengan dirinya, dia nanti akan melihat di dalam hidup ini ternyata tidak ada yang mampu dan bisa membuat saya bahagia kecuali diri saya sendiri. Itu salah satu ciri orang yang sudah selesai dengan dirinya. Saya melihat dalam kehidupan saya, tidak ada yang mampu dan bisa membuat saya bahagia kecuali diri saya sendiri. Sehingga kalau seandainya ada seorang istri yang dia sudah selesai dengan dirinya seperti ini, terus dia punya suami yang tidak menyenangkan, masalah nggak? Enggak. Kenapa enggak? Kalaulah saya punya suami yang tidak menyenangkan, punya suami yang tidak bisa membahagiakan, nggak ada masalah. Karena saya masih punya diri saya sendiri yang mampu dan bisa membuat saya bahagia. Ya, karena sebenarnya yang bisa membuat kita bahagia adalah diri kita sendiri. Orang kalau sudah seperti ini terus menikah, orientasinya apa? Orientasinya adalah kehadiran saya harus menjadi kehadiran yang membahagiakan keluarga. Sehingga orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia akan merasa kebahagiaan dia bukan pada saat dibahagiakan, kebahagiaan dia ada pada saat dia membahagiakan. Dan kita bisa bayangkan betapa harmoni pasti akan tercipta
ketika rumah tangga itu dibangun oleh orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia ridho dengan semua takdir, dan ridhonya dia akan dia gunakan untuk bisa melakukan sebaik-baiknya amal. Demikian Mas Syafan dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan terlebih dahulu ke Mas Syafan. Mangga Kang Syafan. Baik, Abi, terima kasih atas pemateriannya ya. Tadi ngebahas seputar rumah tangga yang sakinah dan menghadirkan rahmat Allah dalam sebuah rumah tangga gitu. Meskipun di sini kebanyakan, bukan kebanyakan sih, semuanya memang masih sendiri ya. Dan materi ini tuh spesial buat persiapan nanti pada saat berumah tangga. Tapi tenang aja, Akang Teteh semua dan teman-teman. Karena di sini tuh yang sudah berumah tangga tuh cuman Abi saja. Jadi kita nggak perlu malu ya. Kita masih sama-sama statusnya masih sendiri. Jadi silakan kita bisa bertanya seluang dan semaunya kita soal persiapan prarumah tangga itu dengan apa yang tadi udah disampaikan sama Abi. Semoga membuka celah-celah pertanyaan Akang Teteh sekalian buat bertanya secara langsung. Berhubung momennya masih masih hangat nih, baru banget disampaikan. Jadi saya berikan kesempatan buat Akang Teteh dan teman-teman untuk menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Oke, di sini ada Mbak Lutfi Febrian. Kita panggil Mbak dan Mas ya, karena kita lagi bersama Abi, orang Jogja, jadi kita harus menyesuaikan. Ada lagi selain Mbak Lutfi? Kayaknya masih malu-malu nih. Mas Fauzan nih. Mas Fauzan. Dua. Satu lagi untuk termin pertama. Saya silakan buat teman-teman dan Akang Teteh sekalian. Kok Akang Teteh? Mas Mbak sekalian. Oke, kita keep dulu ya. Untuk dua penanya ini, saya kasih kesempatan buat Mbak Lutfi terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Mbak. Makasih Mas Saifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Bi izin kenalin, nama saya Pipi dari Purwakarta. Kebetulan Pipi alumni SPN Online 16. Pipi mau tanya tentang pernikahan. Sebelumnya disclaimer, Bi izin banget. Pipi nggak ada niat buat ngebuka aib seseorang, cuman Pipi jadikan ini pembelajaran. Ini menjadi satu-satunya ketakutan Pipi dalam menjalin hubungan untuk pernikahan. Pipi punya 3 kasus. Yang pertama, teman Pipi yang perempuan. Kita sama-sama satu angkatan, kita sama-sama di usia yang sama. Dia menikah, jarak pernikahannya itu cuma 1 minggu. Jarak pernikahannya. Dari kabar yang Pipi dengar, kabarnya cukup valid. Dia bilang katanya, si orang ini bilang katanya, iya Pi, suaminya itu disfungsi ereksi. Suaminya itu impoten. Dia nggak mau, terus dari 1 minggu pernikahannya dia pilih untuk cerai. Padahal yang Pipi dengar, bukannya Nabi Zakaria tuh nunggunya 10 tahun lebih buat Nabi Yahya. Bukannya seharusnya ada dulu ikhtiar yang diusahakan. Walaupun Pipi juga nggak yakin Pipi bisa ada di posisi dia. Pipi juga nggak yakin Pipi ada bisa di posisi itu. Terus yang kedua, teman Pipi laki-laki, kita sama-sama satu angkatan. Terus Pipi dengar kabar, kenapa kok yang perempuan tuh 2 minggu, Yang perempuan setelah menikah, terus 2 minggu kemudian dia cerai. Terus yang laki-laki ini 1 minggu. Pipi bilang, kalau emang kamu gak yakin, harusnya kamu jangan nikahin dia dong. Masa di umur semuda itu orang tuh udah jadi janda, udah jadi duda tuh pandangan negatif buat orang-orang gitu, buat lingkungan masyarakat. Terus dia bilang katanya, kamu bayangin ya, setelah kita menikah 1 minggu di umur pernikahan kita, ternyata dia hamil bukan anak aku, dia bilang. Ya aku nggak bisa terima, dia bilang. Jadi aku ceraiin dia. Itu kasus yang kedua. Terus kasus yang ketiga, teman Pipi perempuan. Bapaknya itu ditinggal meninggal sama ibunya. Jadi ibunya meninggal, mungkin meninggal sekitar 1-2 bulan, bapaknya tuh nikah lagi, Terus anaknya nggak terima.
anaknya bilang, "Bapak gila ya? Bapak tahu kan ibu tuh baru meninggal sebulan 2 bulan, kuburannya aja masih basah, Pak. Terus Bapak sekarang udah nikah lagi, walaupun Pipi tahu kebutuhannya laki-laki tuh memang susah, memang berat. 2 bulan tuh mungkin udah 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 bukan hal yang wajar buat laki-laki gitu. Tapi anaknya sampai ngomong gitu, terus tiba-tiba anaknya kabur dari rumah, tiba-tiba anak itu hamil di luar nikah, Bi. Si anaknya tuh perempuan, kebetulan seumuran sama Pipi. Pipi dengar kabar, "Pipi, kamu tahu setelah bapak itu menikah lagi, dia kabur dari rumah, terus sekarang dia hamil," katanya. Kita juga nggak tahu suaminya siapa atau gimana kabarnya, atau dia nikah siri, kita nggak tahu. Nah, itu jadi ketakutan Pipi untuk menikah, Bi. Menurut pandangan Abi, padahal kan saat dia ijab kabul, seharusnya dia udah yakin ya, Bi. Oh ya, saya terima baik buruknya dia. Eh, Pipi bingung, Bi. Maksudnya, Pipi harus gimana ya, Bi? Umur Pipi juga usia matang yang produktif, tapi dari semua kasus yang ada di hadapan Pipi, di depan Pipi, kayaknya Pipi menjadikan itu sebuah ketakutan. Pipi takut ngalamin itu, Bi. Walaupun bukan kasusnya yang Pipi takutin, cuma yang karena perkelahiannya, ekonominya, atau apapun itu. 5 tahun pertama di umur pernikahan. Menurut Abi gimana? Baik. Pandangan Abi gimana? Makasih, Ya. Bi. Terima kasih. Saya langsung jawab, Mas Evan. Silakan, Bi. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Mbak Lutfi ya. Em, ada contoh keburukan yang memang tadi disampaikan oleh Mbak Lutfi ya. Pertama, keburukan itu memang ada. Iya, keburukan itu memang ada. Itu juga bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, nah tapi Allah menghadirkan keburukan itu justru untuk menegaskan akan adanya kebaikan. Ya, karena keburukan itu ada ya otomatis akan selalu ada orang buruk. Ya. Nah, tetapi sekali lagi keburukan itu dihadirkan untuk menegaskan ya diri kita bahwa kita bukan seperti itu. Eh, Tidak bisa tidak memang kebaikan dan keburukan itu kayak berebut ya. Kalau bahasa gampangnya sih baik dan buruk itu akan selalu bertarung. Ya, akan selalu bertarung. Nah, sebenarnya sederhana ya. Kalaulah baik dan buruk itu bertarung kan dalam contoh yang kecil kan kita sendiri sudah sering mengalami pertarungan itu kan. Ini yang kecil-kecil ya, tidak sampai yang serius, yang kecil aja. Pagi semisal jam 3 dini hari kita bangun. Ada pertarungan nggak? Ada. Ya. Apa pertarungannya? Bangun sekarang atau nanti? Itu kan sebuah pertarungan. Ah, nanti aja. Kan menunda. Menunda itu keburukan. Ah, sekarang aja. Itu kebaikan. Tapi kan itu terjadi ya pertarungan seperti itu. Nah, karena itu hal yang real nyata, ya, maka kita harus paham SOP-nya. SOP pertarungan antara kebaikan dengan keburukan. Ya, jadi semua contoh keburukan itu tidak berarti kemudian saya nanti takut. Enggak. Jadi contoh keburukan itu justru menguatkan saya. Saya jangan sampai seperti itu. Jadi kalau ada orang yang buruk kayak hamil sebelum menikah, misalnya itu bukan saya. Ya kenapa? Karena memang secara fitrah kita punya keberpihakan. Nah, keberpihakan kita adalah kepada yang baik. Ya. Keberpihakan kita adalah kepada yang baik. Sehingga yang terjadi adalah dalam pertarungan baik dan buruk itu, kita selalu berusaha memenangkan yang baik. Ya, memenangkan yang baik. Ya. Nah, ternyata cara kita memenangkan kebaikan atas keburukan itu tidak ada lain kecuali kita berlaku baik. Dengan kita berlaku baik, maka keburukan itu akan kalah. Gitu. Nah, karena itu konsep
keburukan harus dihindari itu sebenarnya tidak sesuai dengan konsep pertarungan ya. Jadi contoh sederhana, ini kecil-kecilannya. Gosip itu baik atau buruk? Buruk ya. Nah, kalau buruk kan berarti harus dilawan. Cara melawan keburukan gosip, tidak ada cara lain kecuali dengan kita ceritakan kebaikan dia. Nah, itulah sikap kita. Iya. Jadi kita punya ketegasan. Saya tidak akan diam karena kalau eh, cerita buruk ya, kan kadang orang memilih diam ya. Padahal diam itu berarti tidak memerangi, diam itu menghindar. Nah, kalau memang betul kita sadar ada pertarungan antara baik dan buruk, setiap kali ada pertarungan baik dan buruk, kita menegaskan bahwa saya membela yang baik. Sehingga kita ingin memenangkan yang baik itu. Dan sekali lagi, cara memenangkan yang baik adalah atas keburukan lakukan yang baik itu. Ya, lakukan yang baik itu. Jangan lakukan yang buruknya. Karena tidak akan mungkin ada keburukan kecuali di situ pasti ada kebaikan. Nah, setialah kepada kebaikan, ya. Betul-betul kita punya integritas. Integritas itu kan artinya adalah kesetiaan kepada kebaikan. Maka insya Allah dalam semua keadaan, ya tidak akan jadi masalah bagi kita. Pun katakanlah kalau seandainya, ya, kalau dalam konteks pernikahan, katakanlah pahit-pahitnya mendapatkan pasangan hidup yang tidak sesuai, ya. Mendapatkan pasangan hidup yang tidak sesuai, ya nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Kenapa? Karena di dalam kebaikan dan keburukan akan selalu ada kesempatan untuk beramal baik. Sehingga fokus kita adalah kepada beramal baik. Nah, kaitannya dengan pernikahan, sebenarnya pernikahan itu kan membuka ladang amal baru. Ya, membuka ladang amal baru yang tidak akan bisa ditemukan atau didapat oleh orang yang belum menikah. Nah, sehingga ya, banyak orang yang mengatakan eh, menikahlah, ya, menikahlah. Kalau dalam bahasa yang lain itu ada ungkapan begini, menikahlah kalau seandainya pasangan hidupmu sesuai dengan harapan, maka engkau akan menjadi orang yang bahagia dan bersyukur. Tapi kalau seandainya pasangan hidupmu tidak sesuai dengan harapan, kamu akan jadi orang bijak. Dan orang bijak nilainya lebih tinggi daripada orang yang bahagia. Jadi nggak ada masalah. Doa untuk orang yang menikah apa? Barakallahu laka wa baraka alaik. Iya. Diulang kan? Barakallahu laka wa baraka. Tapi bukan laka, tapi alaika. Jadi yang satu barakallahu laka, satunya wa baraka alaika. Laka dan alaika. Itu kalau dalam bahasa Arab, laka itu menunjukkan sesuatu yang diinginkan. Kalau alika itu sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kalau mau dibahasakan barakallahu laka wa baraka alaika itu artinya semoga berkah di dalam segala hal yang engkau sukai dan semoga berkah di dalam hal yang tidak engkau sukai. Ya. Nah, nilai berkah di dalam hal yang tidak disukai itu lebih tinggi daripada berkah ya ketika kita mengalami hal yang disukai. Berkah itu kan artinya kebaikan yang tumbuh. Jadi, jadi di dalam pernikahan yang tidak sesuai harapan, ya- yakin keberkahan dan kebaikannya itu akan tumbuh lebih subur bila dibanding dengan pernikahan yang sesuai dengan harapan. Kecuali, ya kalau yang tadi saya simak, keburukannya itu sudah menyalahi syariat. Iya. Keburukannya itu sudah ada ketentuan syariat. Iya. Ketentuan syariat itu semisal ya, semisal eh, yang kedua tadi ya, eh, ternyata dia sudah hamil, iya. Eh, Baru menikah gitu, baru ijab kabul, belum kumpul, kok ketahuan sudah hamil. Iya, ya kalau sudah begini memang pilihan cerai itu ya bagian dari menunaikan syariat. Ya karena harusnya kalau ada wanita yang hamil, setidak-tidaknya yang menikahi adalah yang menghamilinya. Bukan menikah dengan laki-laki yang lain, itu ketentuan syariat. Jadi kalau ada dasar syariatnya nggak apa-apa. Tapi kalau yang pertama tadi, eh, saya juga pernah bahkan
Iya, mirip seperti tadi. Suami itu bahkan gay. Iya. Nah, istrinya ini dokter gitu ya, dokter. Itu yang dilakukan oleh istrinya adalah justru berusaha untuk menyembuhkan suaminya. Dan alhamdulillah ya sekarang sudah normal, ya sudah punya anak, gitu, sudah sembuh. Nah, itu kan menjadi amal jariah, ya amal kebaikan yang amat luar biasa bagi sang istri. Nah, maka memang yang dibutuhkan kalau dalam soal pernikahan adalah sabar, ikhlas, ridho. Oh, itu kekuatan yang amat sangat luar biasa. Begitu, mudah-mudahan mencerahkan Mbak Lutfi ya, dan disegerakan untuk mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, insya Allah. Ada Amin. Makasih, jawaban Wi. ya, sama-sama. Baik, dari pertanyaan udah mulai kerasa ya kayak kedekatan antara anak dan juga abinya gitu ya. Begitu apa? Begitu nyamannya mungkin ya tadi ya dari apa yang diceritakan oleh Mbak Lutfi ini, dan ya ketakutan tuh pasti tetap ada sih, tinggal gimana kita menyikapinya gitu. Apalagi setelah dapat pencerahan dari Abi ya. Oke, sekarang kita masuk ke penanya kedua. Di sini tadi ada Mas Fauzan. Mas Fauzan turun tangan, nggak jadi bertanya atau bagaimana? Jadi Oh jadi, silakan Mas Fauzan. Waktunya disilakan. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Eh, warahmatullahi izin bertanya, Abi. wabarakatuh. Eh, pertama tentang kan pernikahan tuh bukan hanya menyatukan dua orang ya, tapi juga dua keluarga besar yang itu punya pemikiran berbeda-beda, kondisi berbeda-beda. Jadi kan ada kisah dari sahabat jika menghalangi ibadah kepada Allah itu sampai akhir gitu. Jika menuju pernikahan itu terdapat katakanlah syarat-syarat yang membutuhkan waktu yang tidak singkat, itu apakah harus terus diperjuangkan atau cukup akhiri juga gitu? Sebelum ke kondisi pernikahan yang istilahnya dampaknya bisa lebih besar seperti yang tadi Mbak Lutfi ceritakan. Jadi apakah takdir itu bisa menjadi alasan seseorang untuk berhenti berusaha? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tadi tentang musibah yang juga yang menjadi bagian dari takdir itu. Jika musibah itu sudah menjadi takdir, bagaimana peran ikhtiar manusia untuk mencegah atau ya menghadapinya gitu, agar musibah itu tidak terjadi gitu. Karena ya balik lagi juga sih, karena itu juga kalau musibah disebut takdir ya eh, peran manusianya seperti apa gitu. Dan yang terakhir mungkin tentang bagaimana cara menumbuhkan sikap ridho terhadap takdir yang terasa pahit tersebut atau yang tidak kita harapkan. Mungkin itu, Abi. Ya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Fauzan ya. Pertama soal pernikahan ya. Hal yang mungkin perlu kita pahami tentang hakikat pernikahan ya. Secara teori memang banyak ya pertemuan eh, dua pasang manusia sepasang ya. Pertemuan dua keluarga dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang nggak boleh kita lupakan, hakikat pernikahan itu sebenarnya adalah pertemuan dua jiwa. Iya, dua jiwa. Iya, dua jiwa yang menyatu. Tidak juga pertemuan dua hati ya, enggak. Iya. Nah, kalau dikatakan hati itu kadang ya bias dengan nafsu, bias dengan akal ya. Sehingga akan lebih tegas, ya, pernikahan itu adalah pertemuan dua jiwa. Nah, sehingga di dalam pernikahan itu yang paling penting adalah menyiapkan jiwa. Ya, menyiapkan jiwa. Nah, jiwa itu kan sebenarnya sosok ukhrawi ya, sosok ukhrawi. Nah, sehingga kalaulah memang seseorang itu mau menikah, ya dia harus mengembalikan dulu jiwanya. Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran, ya jiwanya harus mutmainnah. Ya, jiwanya harus mutmainnah.
Nah, jiwa mutmainnah itu ya kalau mau kita sebutkan adalah jiwa yang sudah selesai dengan Allah, selesai dengan diri sendiri, selesai dengan sesama. Itu jiwa mutmainnah. Ya sudah selesai dengan Allah. Nggak ada masalah dengan Allah. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Ya sudah selesai dengan dirinya. Ya. Selesai dengan dirinya artinya ya dia sudah berdamai dengan dirinya. Segala apapun yang ada dalam hidup ini selalu difahami sebagai kesempatan untuk beramal baik. Dan dia juga selesai dengan sesama. Ya. Nggak ada masalah dengan sesama. Nah, ciri orang yang sudah selesai dengan sesama itu adalah dia merasa bahagia dengan siapapun. Ya, dia bisa merasa bahagia dengan siapapun, bahkan dia bisa bahagia kata dengan orang yang tidak membuatnya bahagia. Itu orang kalau sudah jiwanya mutmainah memang seperti itu. Nah, maka kalau seandainya eh, yang akhwat jiwanya mutmainah, yang ikhwan jiwanya mutmainah, ya, ketemu dalam pernikahan, insya Allah itu akan menjadi magnet kebaikan bagi yang lain. Ya, magnet kebaikan bagi keluarga. Ya, menyatukan dua keluarga besar. Ya, sehingga memang orang kalau sudah jiwanya mutmainnah itu punya wibawa, ya punya kekuatan. Kalau dalam bahasa Rasulullah, tapi beliau kan menyebutnya konteks orang yang beriman ya. Beliau mengatakan ruhnya orang yang beriman itu junudum mujannada. Iya. Nah, karena ruhnya orang yang beriman itu ruh yang mutmainnah. Nah, sehingga memang bagian dari persiapan menikah adalah mengembalikan jiwa kita, jiwa yang mutmainnah tadi. Nah, sehingga tidak perlu lagi memperhatikan faktor-faktor di luar itu. Eh, kita masih ingat ya, eh, kisah sahabat Nabi Julaibib ya. Julaibib. Julaibib itu kan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang garis nasabnya itu nggak jelas. Ya, padahal di masa itu kalau ada orang yang garis nasabnya nggak jelas itu ya nggak dianggap sama sekali. Ya, wajahnya juga nggak menarik. Ya, apalagi status sosial ekonominya itu juga nggak ada. Ya. Nah, tapi Rasul senang sama Julaibib ini. Ya, hingga Rasul melihat Julaibib ini sudah lewatlah usia gitu, harusnya udah menikah nih. Ya, nah karena itu Rasul menyapa Julaibib kan. Ya, menyapa Julaibib. Julaibib, kamu kok nggak nikah-nikah, nggak pengen nikah loh. Kata Julaibib, ya Rasul, siapa yang mau dengan saya? Ya laki-laki yang nggak jelas nasabnya, nggak jelas ekonominya, iya. Nah, tapi Rasul kemudian menyarankan, kamu datang ya ke keluarga itu, dia punya anak putri, iya, kamu sampaikan kepada keluarga itu bahwa saya ingin, bahwa bilang, saya diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melamar putri Bapak. Ya, Julaibib karena merasa ini perintah Rasul yang beliau lakukan. Ya, begitu disampaikan, ya, saya ada pesan nih dari Rasulullah, ya, beliau menyampaikan kalau beliau melamar putri Bapak. Wah, itu kan sahabat tadi seneng ya, putrinya dilamar oleh Rasulullah. Iya. Nah, buat Rasulullah, kata Julaibib, oh enggak, ya. Rasul menyampaikan buat saya. Oh, ketika buat saya wajah orang tua tadi ya, itu langsung kayak nggak suka itu bagaimana mungkin saya menikahkan putri saya dengan sosok Julaibib. Nah, ditolak. Nah, tapi putrinya dengar. Nah, begitu dengar putrinya mendekat ke orang tuanya, ayah ibunya. Ibu, ibu, bapak betul berani menolak apa yang diminta oleh Rasulullah. Demi Allah saya nggak berani. Nikahkan saya dengan Julaibib. Dan ini kan menunjukkan dua roh yang sudah ketemu nih. Ya, sudah ketemu. Kalau sudah ketemu itu memang indah. Ya, memang indah. Nah, jadi itu soal pernikahan tadi. Ya, jadi kalau ada perbedaan dua keluarga besar, nggak ada masalah. Bahkan kadang nanti jadi dipertemukan oleh dua keluarga besar yang berbeda ini dipertemukan oleh suami istri yang keluarga besarnya berbeda. Sepanjang tadi ya.
eh, jiwanya betul-betul ketemu. Karena kalau dua sosok yang jiwanya ketemu jiwa itu pasti akan melahirkan kekuatan tersendiri. Itu yang pertama. Ya, kemudian kalau soal tadi ya musibah gitu. Takdir itu memang ada dua ya, takdir baik atau takdir buruk. Nah, takdir kalau belum terjadi, itu urusannya urusan amal. Iya, urusannya adalah urusan amal. Nah, amalnya adalah kita harus menghindar dari takdir buruk. Iya, menghindar dari takdir buruk. Jadi menghindar dari takdir buruk itu sebenarnya adalah amal. Bukan berarti nggak ridho dengan takdir ya. Bukan berarti nggak ridho dengan takdir. Ya, jadi kita justru harus menghindar dari musibah. Bukan karena eh, musibah itu membuat kita sabar, kemudian musibah itu dicari. Enggak. Karena sekali lagi kalau belum takdir belum terjadi, yang kita harus lakukan adalah melakukan apa yang baik bagi kita. Tapi kalau sudah ikhtiar takdirnya buruk, nah itu baru ya kita menyikapinya dengan sikap terhadap takdir. Iya. Nah, sehingga kalaulah semisal ya, kita sudah dapat takdir. Nah, apakah kemudian kita harus mengupayakan menghilangkan takdir kalau seandainya takdir buruk itu? Nah, maka jawabannya tidak langsung. Ya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Menunjukkan sabarnya kita, menunjukkan ikhlasnya kita, menunjukkan ridhonya kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi menerima takdir kalau seandainya takdir buruk ya, menerima takdir buruk itu dengan hati yang lapang, dengan hati yang ridha, dengan hati yang ikhlas. Nah, nanti tinggal ditunggu. Iya, kan ada semacam batas ya. Jadi kalau sakit semisal ya, sakit gitu. Ya sebenarnya kalau mau sakit seminggu ya baik-baik aja kan. Baik-baik itu artinya kita punya kesempatan untuk jadi orang yang sabar. Cuma kan ada pilihan ya. Kalau dalam bahasa Umar bin Khattab, ketika beliau menghindar dari takdir buruk, itu kayak dipertanyakan oleh sahabat beliau. Ya, Umar, kenapa engkau lewat jalan ini? Padahal harusnya kalau sesuai dengan Google Map lah kalau bahasa sekarang gitu, ya, harusnya lurus nih, tidak belok gitu. Apa kata Umar? Kalau saya lurus di sana ada wabah epidemik, ada wabah penyakit menular. Ya, itu alasan Umar. Nah, alasan Umar ini kemudian dibantah ya Umar. Kalau soal sakit kan takdir. Kalau memang takdirnya sakit ya sakit. Kalau takdirnya nggak sakit ya nggak sakit. Nah, apa kata Umar? Aku berpindah dari takdir baik ke takdir yang lebih baik. Bahwa sakit itu takdir baik, tapi tentu sehat itu menjadi takdir yang lebih baik. Nah, sehingga kita berpindah dari satu takdir buruk itu bukan karena kita tidak ridho dengan takdir. Bukan karena saya nggak ikhlas dengan takdir. Ya, bukan karena saya tidak sabar dengan takdir. Kita sudah tunjukkan bahwa sudah ikhlas, sudah sabar dengan takdir, tapi masalahnya saya ingin berpindah ke amal yang lebih baik. Maka kemudian kita ikhtiar untuk sembuh. Nah, ikhtiar untuk sembuh itu adalah bagian dari kita menjemput takdir terbaik. Ya. Mudah-mudahan jelas, Mas Fauzan. Ya, terima kasih. Oke, baik, Abi. Dan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya. Ada salah satu pertanyaan di kolom chat, izin untuk dibacakan, Bi. Hmm. Em, Beliau tuh yang bertanya, Mbak Mbak Laksmi. Pertanyaannya, hmm, beliau sudah selesai membaca sebuah buku dan di buku tersebut tuh dituliskan bahwa kalau jodoh itu bukan takdir yang sudah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz, tapi di dalamnya adalah hasil memilih dari manusia itu sendiri. Nah, pandangan Abi soal isi buku tersebut tuh bagaimana? Perihal bahwasannya jodoh tuh bukan sesuatu yang sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz, melainkan hasil dari pilih memilih manusia itu sendiri. Itu Bi pertanyaannya, Bu. Iya. Eh, Semua yang terjadi pada diri manusia itu Allah kan memiliki sifat ilmu ya, memiliki sifat ilmu. Dari sifat ilmu itu kemudian Allah punya nama alim. Alim itu nama
Ya, ilmu itu sifat. Ya. Jadi salah satu sifat yang bahkan ini wajib ada pada diri Allah adalah ilmu. Ya, ilmu itu kan artinya Allah mengetahui baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Ya, Allah mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita esok, lusa, kapanpun Allah tahu. Nah, apa yang sudah Allah ketahui itu tertulis di lauh mahfuz. Iya, sehingga kita menikah dengan siapapun itu ya atas ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai kemudian ada orang yang mengatakan bahwa menikah itu nggak ada urusan ya, dengan ilmu Allah, nggak ada tulisannya di Lauh Mahfuz, ya kita khawatir itu seperti yang menafikan salah satu ilmu, ya sifat ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu dulu pernah pernah terjadi ya dalam kehidupan kaum muslimin ya. Mungkin ini agak melenceng tapi tetap ada korelasinya. Jadi dulu kan sempat dalam sejarah Islam geger ya tentang faham bahwa Quran itu makhluk. Quran itu hawadits. Hawadits itu ya ya diturunkan sesuai dengan konteksnya. Ya, sementara kita Ahlus Sunnah punya keyakinan bahwa Quran itu ya sudah ada tertulis di Lauh Mahfuz, diturunkannya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Iya. Nah, tapi di zaman Khalifah yang waktu itu Al-Ma'mun kan sempat itu jadi kayak ya kayak peristiwa besar ya. Banyak ulama yang ditangkap karena mereka nggak mau mengikuti pendapatnya penguasa. Nah, termasuk Ahmad Ibnu Hambal. Ahmad Ibnu Hambal itu tetap bersikukuh kalau Quran itu kalam Allah, bukan makhluk Allah. Quran itu sudah ada, ia sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Nah, Ahmad Ibnu Hambal dipanggil oleh Khalifah Ma'mun, diajak dialog. Nah, waktu dialog itu Khalifah Ma'mun, iya, eh, beralasan kalau Quran itu hadis, ya artinya ya ya baru gitu makhluk. Itu beliau memberikan contoh surat Al-Lahab. Ya surat Al-Lahab itu kan sangat kontekstual ya. Ya, bahwa kemudian Abu Lahab menolak iman kepada Rasulullah. Ya. Bahkan kemudian beliau ya, menjadi masalah gitu ya. Mencela, menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan fakta yang menunjukkan memang khawadis bagaimana mungkin ya Allah sudah menyediakannya padahal peristiwanya belum. Ya peristiwanya kan khawadis ya baru terjadi. Nah, Ahmad bin Hambal kemudian berkomentar, dan Khalifah percaya nggak kalau Allah itu punya sifat ilmiah? Percaya. Loh, kalau percaya kan berarti Allah sudah punya ilmu bahwa Abu Lahab itu akan menolak hidayah. Ya, Allah itu tahu kalau memang Abu Lahab ini malah menyerang Rasulullah. Itu kan bagian dari sifat Allah. Ya. Nah, jadi kalau peristiwa kufurnya Abu Lahab saja Allah sudah tahu sebelum peristiwa, apalagi lebih-lebih soal jodoh. Allah tahu siapa kita berjodoh dengan siapa. Itu sudah tertulis. Jadi apa yang terjadi perjodohan itu ya mewujudkan apa yang sudah ditulis, direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita percayai di dalam ajaran Ahlus Sunnah. Di dalam ajaran Ahlus Sunnah. Begitu? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Abi atas penjelasannya. Mungkin itu bukan mungkin itu udah menjadi pertanyaan terakhir di sesi pada malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, saya kasih kesempatan buat Abi untuk memberikan closing statement atau kesimpulan dari eh, pematerian pada malam hari ini. Silakan kepada Abi. Baik, terima kasih Mas Saifan. Pernikahan itu adalah kemuliaan. Ya, sehingga ketika kita ditanya menikah untuk apa, ya, maka tidak ada jawaban bagi kita menikah itu untuk mulia, bukan untuk bahagia, enggak. Bukan untuk
bahagia, bukan pula untuk mencintai, bukan pula untuk dicintai. Sekali lagi, menikah itu adalah untuk mulia. Ada peluang kemuliaan yang amat sangat luar biasa di dalam pernikahan yang memang pada akhirnya hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang memang menikah. Ya, sehingga kita punya satu prinsip, menikah itu tidak untuk bahagia, tapi menikah itu untuk mulia. Bahagia belum tentu mulia. Bahagia belum tentu mulia. Tapi kalau mulia pasti membahagiakan. Dan salah satu hal yang nyata betul orang yang pernikahannya mulia adalah dia menikah itu tidak untuk membahagiakan diri sendiri, tapi untuk membahagiakan orang lain. Dan ini sesuai sebenarnya dengan karakter bahagia. Bahagia itu sosok yang tidak bisa dinikmati sendirian. Bahagia hanya akan bisa dinikmati bersama yang lain. Tidak akan mungkin orang bisa bahagia sendirian. Nggak mungkin. Kalau ada orang yang bisa bahagia sendirian, itu bahagia yang aneh. Seaneh kalau seandainya ada orang kalau bahagia itu senyum atau manyun? Senyum kan? Dan maka kalau ada orang senyum sendirian, itu kan mengherankan. Nah, karena itu menikah sekali lagi adalah untuk mulia. Bukti mulia adalah bahwa saya menikah untuk bisa menjadi jalan kebaikan bagi siapapun. Jalan kemuliaan bagi siapapun. Kadang memang kita menjumpai ada orang baik menikahnya dengan orang yang tidak baik. Iya, mungkin kita melihatnya kok nggak sesuai ya dengan apa yang dikatakan oleh Allah bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, ya perempuan buruk untuk laki-laki yang buruk. Bisa jadi mungkin kita sepintas menangkap begitu, tapi kan Allah punya rencana. Kenapa laki-laki yang baik ini ketemu dengan perempuan yang tidak baik? Karena memang Allah menginginkan kebaikan laki-laki ini menjadi kebaikan bagi istrinya atau sebaliknya. Sehingga sebenarnya pernikahan itu adalah urusannya hidup kita dengan kita. Sehingga kita menikah dengan siapapun insya Allah akan menjadi kebaikan. Nah, karena menjadi kebaikan, kenapa kita Pas, kenapa kita mesti memilah dan memilih? Ya, karena semua laki-laki itu baik sepanjang wanitanya adalah wanita yang salihah. Semua perempuan pasti akan menjadi perempuan yang baik kalau dia berada dalam genggaman tangan laki-laki yang baik. Karena itu jadilah orang baik. Ya, dan insya Allah kita akan membaikan siapapun, khususnya orang yang terdekat dengan kita. Demikian, Mas Saifan, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan suatu saat bersilaturahim. Tiga anak saya itu semuanya di Bandung, jadi mudah-mudahan suatu saat bisa bertemu, iya, berjumpa, diskusi lebih banyak. Alhamdulillah, ini di depan saya ada Umi. Umi lagi siap-siap ini dari tadi lari-lari. Sebentar lagi kami mau ke stasiun, Mas Evan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada jodoh ketemu lagi. Mohon Amin. maaf, kita offline nanti. Amin, Abi, amin, amin. Oke, terima Assalamualaikum kasih, Abi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi mohon untuk tetap stay di ruang Zoom dulu karena kita bakal foto bersama dan untuk teman-teman sekalian yang sudah masuk Zoom, kalaupun memang tadi nggak sempat on cam, sekarang nggak mau dong ketinggalan sama on cam ya. Karena kan materi itu mungkin nomor sekian, tapi Zoom apa on cam nomor yang pertama. Katanya ada yang bilang gitu ya. Jadi yang penting ikut pas sesi dokumentasinya. Oke, teman-teman sekalian bisa on cam eh karena kita bakal dokumentasi ya, sesi dokumentasi bersama Abi. Oke, baru sekitar 1, 2, 15, 16 orang yang sudah on cam. Yang lain, Mas Mbak, masih mau ada yang on cam? Hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Ya, oke. Karena kemungkinan tidak bisa on cam ya. Jadi saya hitung saja. Hitungan 3 untuk gaya pertamanya formal terlebih dahulu. 2, 1. Oke, gaya kedua mungkin gaya SPM ya, SPN ya. Kita bisa angkat 2 jari tangan kita.
menuju keluarga sakinah. 1, 2, 3. Dan terakhir, eh, gaya untuk pegang benda di sekitar Akang Teteh sekalian, Mas Mbak sekalian. Abi boleh Bi ya, kalau memang nggak keberatan Bi. Saya lagi deket ke spray Bi, jadi ini aja, nggak kelihatan. Nah, spray. Hitungan 3, 2, 1. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Abi s- sudah memberikan materi persiapan pernikah yang luar biasa. Dikasih sudut pandang juga tadi soal berkehidupan berumah tangga. Semoga apa yang disampaikan Abi tadi bisa kita semua pahami dan sebagai bekal kita sebelum masuk ke jenjang yang lebih serius di masa depan nanti. Setelah ini, kalau memang Abi ingin melanjutkan aktivitasnya, sudah diperbolehkan Abi. Ya, ya, sama-sama Abi. Ya, baik, akan teteh sekalian dan teman-teman, alhamdulillah sesi pada malam hari ini sudah berakhir seputar sabar dan ikhlas dari pematerian Abi yang tadi sudah disampaikan. Mungkin sebelum penutup, saya ingin mengambil sebuah pernyataan Abi ya yang tadi sudah disampaikan bahwasanya menunda menikah tuh diperbolehkan, tapi berniat untuk tidak menikah itu suatu hal yang buruk. Jadi itu mungkin bisa jadi pesan yang secara tersirat Abi sampaikan tadi gitu ya. Dan kata Ustadz Abdul Somad pun, eh, bentuk ketidakberimanan seseorang kepada Tuhannya, kepada Robnya itu adalah ketika dia tidak yakin dengan 3 hal. Pertama, jodoh, rezeki, dan maut. Dan jodoh itu masuk ke dalam 3 hal tersebut. Jadi buat akang teteh sekalian, 3 hal ini tuh tidak perlu dikhawatirkan karena itu udah menjadi takdir yang sudah mutlak Allah berikan kepada kita sebagai seorang hambanya. So, tetap stay calm, stay tenang, dan menikmati segala hidup yang sudah Allah berikan terhadap takdir kita. Mungkin itu penutup dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih akan teteh sekalian dan Mbak Mas yang sudah hadir di sesi forum malam ini. Kalau memang ingin eh, belajar lanjut tentang SPN bisa kepoin Instagram Sekolah Perandika Salman ITB di Instagram akan teteh sekalian. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.